yaitu Bapak Ismail Harkamil. Selanjutnya, tanpa berpanjang kala, mari kita simak sama-sama pemaparan beliau mengenai tema yang kita usung, sinergitas ormas dan parpol. Atas waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat, dan semoga kita semua. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Persis Jakarta Pusat, Ustadz Haji Adi Rahman. Kemudian yang kami hormati para pengurus PD Persis Jakarta Pusat, para pengurus PC Persis Jakarta Pusat, kemudian para pembicara dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dan dari pimpinan DPD PKS Jakarta Pusat, Ustadz Haji Ismail SPD, beliau menyampaikan sukses, lancar dan berkah musyawarah daerah ke-8 PD Persis Jakarta Pusat. Beliau tidak bisa hadir karena harus datang ke milad PKS ke-20 di Istora dari pagi, dan ini bagian dari karena beliau sebagai tuan rumah Istora berada di Jakarta Pusat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, temanya menarik ya dan penting. Kegelisahan kita yang selama ini juga kita rasakan, terutama dari media sosial itu menjadi masalah kita bersama, sama-sama ya. Kalau menurut saya, sinergi ormas dan parpol ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan atau segera dilakukan. Kenapa? Maju kemudian religius dan kolaboratif ini merupakan pengamalan Pancasila, sila pertama sampai sila ketiga. Maju itu merupakan resultan atau sebuah implikasi jika kita bisa melakukan atau kita mendapatkan syarat yang kedua, yaitu religius dan kolaboratif. Sila yang saya sebutkan tadi, sila 1, 2, 3, maju itu merupakan implementasi atau refleksi dari sila kedua, beradab. Jadi kalau kita ingin maju, kalau kita ingin beradab, maka dua hal yang berikutnya ini harus kita lakukan. Yang pertama adalah religius dan yang kedua adalah kolaboratif. Yang pertama religius itu pengamalan sila pertama, dan yang ketiga adalah pengamalan sila ketiga. Saya bahas dulu satu tentang religius. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir yang berbahagia, menurut Profesor Jimli, konstitusi kita itu disebut sebagai the most godly constitution in the world. Konstitusi yang paling bernuansa keagamaan. Kalau Bapak cari konstitusi kita UUD 1945, itu kata-kata agama saja mungkin lebih dari 10 kali disebutkan. Belum lagi kata Allah. Allah itu 1 kali disebutkan pada pembukaan yang tidak boleh diubah sama sekali, tidak boleh diamandemen, dan yang kedua disebutkan pada sumpah jabatan pada pasal 9 UUD. Kata-kata Allah secara langsung, secara tegas ada di konstitusi. Yang kedua, ada kata apa lagi? Tuhan. Tuhan itu juga sangat banyak. Makanya kata Profesor Jimli itu, the most godly constitution in the world. Sebuah konstitusi yang sangat berketuhanan, sangat religius. Maka akan sangat menjadi kontradiktif jika kita tidak menyentuh sama sekali atau kita tidak menjadi bangsa yang religius. Itulah katanya Profesor Salim Said. Beliau mengatakan, kenapa Indonesia tidak bisa maju? Karena
Apa? Karena tidak takut pada Tuhan. Nah, sekarang kalau kita ingin memajukan bangsa kita ini, maka religius itu sudah pasti dijamin oleh konstitusi, satu. Yang kedua, harus diwujudkan karena itu amanah konstitusi. Religius itu amanah konstitusi. Kalau kita balik lagi ke tahun 1945, maka jaminan pertama tentang hak asasi manusia itu adalah jaminan agama. Pasal 29 itu adalah jaminan pertama dalam konstitusi kita tentang HAM. Kalau kita sekarang di amandemen itu ada pasal 28A sampai 28J, itu tentang hak asasi manusia, semuanya tentang hak asasi manusia, itu hasil amandemen. Tapi yang ada pasal 29 itu, Bapak Ibu semuanya, itu jaminan pertama konstitusi kita. Jaminan pertama konstitusi tentang hak asasi itu adalah religius. Negara ini harus menjadi religius. Bukan negara agama. Bukan negara agama, sekali lagi, tapi negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Negara yang mempunyai agama. Kalau ternyata karena ada kalimat di ayat keduanya, kepercayaannya melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya melahirkan kepercayaan dalam masyarakat, itu di seluruh dunia ada, namanya false religion, agama masyarakat. Ini sekali lagi kata Profesor Jim Lee, inilah objek dakwah. Jadi kalau kita bicara tentang sinergis supaya menjadi lebih religius, objek dakwah kita masih banyak. Karena negara kita belum terlalu religius. Jadi objek dakwah ormas Islam, objek dakwah parpol masih banyak. Karena kita belum religius. Atau belum terlalu religius. Padahal sekali lagi yang dijamin oleh konstitusi pertama kali adalah negara. Kita harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama, mengenai religius. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini PR kita, PR dakwah kita. Karena sinergisnya ini bicaranya sinergis dakwah. Yang kedua mengenai, katanya waktu saya 10 menit. Yang kedua mengenai kolaborasi. Bapak Ibu yang berbahagia, kolaborasi itu sekali lagi perwujudan pasal perwujudan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kalau sudah bersatu, kolaborasi itu terdiri dari berbagai macam hal. Sinergi dan kolaborasi ini sekarang banyak sekali dipakai. Sinergi dan kolaborasi itu sebetulnya sama. Cuma secara bahasa, kalau menurut salah seorang ahli bahasa, beliau mengatakan kolaborasi itu tujuannya lebih konkret, hasilnya lebih konkret. Nah, yang menarik, saya tadi dengarkan paparan dari Ustadz Ade, kemudian Kiai Sulaiman Suwardi, kemudian juga dari Bapak Wali Kota, Bapak Dani. Maka dari tahun 2007, itu Ansel and Gans, itu mengenalkan ada yang namanya collaborative governance, pemerintahan yang kolaborasi. Alhamdulillah sekarang sudah dijadikan salah satu tema moto dari pemerintahan DKI Jakarta. Karena collaborative governance ini itu harus melibatkan stakeholders, dalam hal ini adalah kita semuanya. Harus terlibat dalam institusi pemerintahan yang mengundang pemerintahan langsung. Jadi untuk mewujudkan kolaborasi itu, kalau kata Pak Wali Kota tadi, pemerintah nggak mungkin menyelesaikan masalah itu sendiri. Makanya kita ini punya PR. Bareng-bareng pemerintah menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya banyak, termasuk tadi. Masalah negara kita belum religius. Kalau ternyata sudah mulai religius, kita muncul politik identitas. Orang dikotak-kotakan dengan stigma, orang dikotak-kotakan dengan panggilan-panggilan. Bapak Ibu tahu salah satu konstitusi di dunia yang disebutkan sebagai godless constitution adalah konstitusi Amerika. Godless constitution itu tidak menyebutkan bahkan sama sekali satu pun tentang kata-kata Tuhan di dalam konstitusinya. Tapi Amerika itu menyebutkan Tuhan di mana? Di lembaran uangnya. In God we trust. Kepada Tuhan kami percaya. Pada Tuhan kami percaya. Di uangnya. Kalau di Indonesia nggak punya.
kata-kata itu. Jadi kalau udah megang uang lupa sama Tuhan. Lupa bersyukur dan seterusnya ya. Makanya kasusnya masih banyak nih korupsi-korupsi. Nah, balik lagi mengenai kolaborasi ini, maka tugas kita semua semoga bisa dijembatani oleh pemerintah khususnya di kota administrasi Jakarta Pusat adalah kolaborasi tadi, melahirkan collaborative governance. Nanti kita minta, sayangnya Pak Wali Kota sudah jalan ya. Nanti kita minta sebagai ormas, sebagai orpol, sebagai partai politik mewujudkan bagian dari collaborative governance. Karena kolaborasi ini sudah dimunculkan oleh pemerintah DKI. Maka sebagai perwujudannya, maka collaborative governance ini harus kita minta, kita wujudkan sama-sama. Menjadi PR yang selanjutnya. Nah, kalau dua hal ini sudah terpenuhi Bapak Ibu, insya Allah kita maju. Kita beradab, sehingga kita bisa mengimplementasikan sila kedua. Maju, kalau kita sederhananya kita pakai otak-otik angka lah. Otak-otik angkanya bukan angkanya angka bener lah ya. Dari BPS. Dari BPS itu Bapak Ibu, kalau pakai indeks pembangunan manusia, Jakarta Pusat itu masih di atas Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dari mana? Dari angka harapan hidup. Angka harapan hidup di Jakarta Pusat itu 74 tahun. Tinggi. Sangat tinggi malah dalam kategori di Indonesia. Kemudian berapa lama rata-rata orang sekolah di Jakarta Pusat? Di Jakarta Pusat orang sekolah itu rata-rata 11 tahun. 11 tahun itu sangat tinggi. Termasuk juga berapa lama dia rata-rata secara umum sekolah 13 tahun. Jadi setara diploma 2. Artinya sumber daya manusia di Jakarta Pusat ini sudah cukup kategorinya maju. Sudah cukup kategori maju. Walaupun jika dibandingkan dengan yang lain, kalau kita pakai indeks sumber daya manusia, secara total di Indonesia masih peringkat ke-50 dari 146 negara, masih jauh di bawahnya Malaysia dan di bawahnya Thailand. Tapi secara umum kalau di Jakarta Pusat kita bisa unggul. Nah, kemajuan ini Bapak Ibu itu tidak akan bisa dilakukan kalau kita tidak menyelesaikan masalah yang dua tadi, yang religius dan kolaboratif. Sekarang terus terang kita ada masalah politik identitas di kota-kotakan tadi. Saya tadi sempat menyinggung masalah godless constitution. Di Amerika itu Bapak Ibu, ketika Presiden Obama sebelum terpilih, Obama itu kan anak menteng. Bapaknya keturunan orang Kenya yang Muslim. Ketika dia mau kampanye, muncul meme-nya kayak sekarang di media sosial. Pakai kafiyeh modelnya Yasser Arafat. Jatuh Obama itu. Jatuh. Karena dia asalnya dari Demokrat. Saingannya kan Republik. Republik itu kalau kita bilangnya sayap kanan lah. Orang-orang yang punya pengetahuan agama atau orang yang sering ke gereja banyak. Gimana dia mau didukung oleh sebagian yang dia ingin ambil, karena dia kan Demokrat. Dia pasti pengen ngambil suaranya Republik. Caranya Obama adalah pergi ke gereja. Kampanyenya ke gereja-gereja. Apa itu bukan politik identitas? Politik identitas. Tapi diterima oleh orang Amerika. Sekarang kita enggak. Jadi kalau kategorinya Amerika itu udah maju, kita belum. Karena belum bisa menyelesaikan masalah yang tadi, religius tadi. Jadi sekali lagi karena waktunya udah sangat terbatas, saya ingin menggarisbawahi tadi. Kalau kita menyelesaikan masalah kita, mau lebih religius, ini objek dakwah kita masih banyak. Itu tafsir konstitusi loh. Itu jaminan konstitusi. Jadi harus kita laksanakan karena ini jaminan dan implementasi konstitusi. Yang kedua masalah kolaboratif. Kolaboratif sekali lagi
Ini zaman modern yang sejak dari tahun 2007 sudah diperkenalkan oleh Ansel and Gans, itu mengenai collaborative governance. Kita minta ke pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk difasilitasi juga, karena ini sudah menjadi moto dari pemerintah DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan nafas terlebih dahulu kepada materi yang cukup menarik tadi disampaikan dari Bapak Ismail Kamil, bahwasanya untuk mewujudkan ormas dan parpol menjadikan sinergitas dalam segi religius khususnya di Jakarta Pusat masih banyak PR dakwahnya. Tapi ada pertanyaan yang cukup menggelitik, Ustaz. Sebagaimana yang kita ketahui gitu kan, di zaman sekarang kalau mendengar politik itu seperti yang kotor gitu istilahnya kan. Tapi untuk sebagian orang mah politik itu cukup menjanjikan juga. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi dikatakan dakwah melalui politik di bidang religius itu cukup susah gitu kan, khususnya di Jakarta Pusat. Nah, dari Ustaz sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Di kami di Partai Keadilan Sejahtera, kami sekarang diminta untuk menampilkan apa yang disebut sebagai Islam rahmatan lil alamin. Artinya politik itu sebagai sarana. Politik itu bagi kami adalah sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, stigma ini sekali lagi harus diubah. Kalau tadi kita sebutkan bahwa atau saya sebutkan bahwa negara itu harusnya menjamin masyarakat yang religius, maka kalau kita bicara tentang negara, maka kita bicara tentang bagaimana cara mencapai atau cara menjadi pemimpin, yaitu salah satunya melalui demokrasi, salah satunya lagi caranya melalui partai politik. Dan dengan begitu kita ingin melandaskan politik yang kita lakukan itu adalah dengan cara landasan yang sesuai dengan aturan-aturan, baik secara hukum syar'i maupun secara hukum negara. Kalau kita bilang bahwa negara ternyata masih jauh lah ya, atau masih banyak PR-nya, maka ini yang harus kita sama-sama dekatkan. Harus kita sama-sama ubah stigma tersebut, dan semoga semakin lama semakin dengan bantuan tentunya dengan sinergi kita semuanya, ormas-ormas Islam dan juga partai politik, itu akan semakin memperkecil jarak stigma yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Wallahu a'lam. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya nanti ditahan dulu, kita simak dulu beberapa pemaparan dari narasumber yang lain. Untuk narasumber yang kedua, saya akan persilakan kepada Ustaz Muhammad Nur dari Partai Bulan Bintang. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ada kesalahan teknis, Ustaz. Kami belum mendapatkan CV, belum CV sendiri. Untuk lebih dekat nanti misalkan bisa berkenalan langsung. Atas waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta musyawarah daerah Persis Jakarta Pusat, kemudian bapak-bapak narasumber. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Salam salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya hadir di sini mewakili Partai Bulan Bintang Jakarta Pusat. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Saya sekretaris di Partai Bulan Bintang Jakarta Pusat. Kemudian saya alumni Perguruan Tinggi Islam As-Salafiyah, alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Tawalib Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau bicara parpol Islam itu kan muncul pada saat awal-awal era reformasi.
yang kita kenal Bapak Amin Rais sebagai pelopor, sebagai motor era reformasi. Dari Orde Baru ke era reformasi, pada saat itu ada semacam euforia, kegembiraan secara berlebihan, kebebasan dan sebagainya. Kemudian muncullah partai-partai politik Islam. Kemunculan partai-partai politik Islam ini kan sebagian besar itu didukung oleh jaringan, oleh komunitas. Misalnya Partai Amanat Nasional dengan Muhammadiyahnya misalnya gitu ya. Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nahdlatul Ulama misalnya kedekatannya gitu ya. Kalau Partai Bulan Bintang ini kebetulan Masumi itu pernah melahirkan anak biologis itu seperti HMI, PII, dan GPI. Oleh karena itu diasumsikan, dianggap PBB ini adalah merupakan penjelmaan kembali daripada Masumi. Karena itu motor penggeraknya adalah KHMI, keluarga alumni HMI, kemudian keluarga besar pelajar Islam Indonesia, kemudian keluarga besar Gerakan Pemuda Islam, dan didukung oleh beberapa ormas, diantaranya Dewan Dakwah dan sebagainya. Pertama kali terbentuk itu tahun 98 pada saat era reformasi. Ketua umumnya adalah Pak Yusril Isra Mahendra. Pak Yusril ini sejak dari pertama sampai sekarang dalam merawat PBB itu pernah jeda, kemudian muncul yang namanya Kakban. Pada awal-awal keberadaan Partai Bulan Bintang, ya alhamdulillah dapat jatah di DPR, di DPRD. Tetapi setelah itu sulit sekali gitu ya, atau sama sekali tidak bisa masuk ke DPR, sulit sekali masuk ke DPRD. Pada saat Pak SBY, Pak Yusril itu meskipun tidak ada wakil di DPR PBB, tapi dapat kursi kabinet. Satu Menteri Hukum dan HAM, satu lagi Menteri Kehutanan Gabah. Jadi Pak Yusril ini sangat ahli juga dalam berpolitik gitu ya. Meskipun dia tidak punya kursi di DPR, tapi dia bisa dapat kursi di kabinet. Bapak Ibu yang berbahagia, karena saya mewakili PBB Jakarta Pusat, maka saya akan bicara tentang PBB Jakarta Pusat. Saat ini PBB Jakarta Pusat itu sedang mempersiapkan diri dalam konteks verifikasi KPU. Kenapa teman-teman PBB konsentrasi ke verifikasi KPU? Karena kalau lolos verifikasi, Pak, PBB punya hak untuk mengajukan caleg. Dari pengalaman kita itu biasanya Jakarta Pusat itu cuma satu dapil, calegnya sekitar 12. Rumusnya itu 30% adalah perwakilan perempuan. Jakarta Pusat ini secara geografis itu terdiri dari 8 kecamatan, kemudian 44 kelurahan. Alhamdulillah 88 kecamatan itu yang disebut dengan pengurus anak cabang itu sudah terbentuk. Kemudian kalau untuk ranting kurang lebih sekitar baru 60%. Bapak Ibu sekalian, karena Partai Bulan Bintang ini tidak punya wakil di DPR, tidak punya wakil di DPRD, maka dalam memelihara keberadaan PBB ini dari segi finansial itu sangat berat sekali. Karena itu Partai Bulan Bintang Jakarta Pusat dalam menjalankan roda partainya dalam konteks keberadaan finansial atau keberadaan dana itu pada umumnya adalah swadaya. Bapak Ibu yang berbahagia,
karena ini temanya kaitan dengan sinergi dan Partai Bulan Bintang Jakarta Pusat terus terang aja tidak punya jaringan dengan komunitas. Gitu. Dan keberadaan saya ini seminggu yang lalu saya bicarakan di DPP, saya bilang PBB Jakarta Pusat diundang oleh salah satu ormas terkenal. Gitu. Mudah-mudahan ormas Islam yang bersangkutan itu bisa bersinergi dengan Partai Bulan Bintang Jakarta Pusat. Terus terang aja Bapak Ibu sekalian, kalau bicara kelemahan di Partai Bulan Bintang Jakarta Pusat, yang pertama itu PBB itu bukan partai kader, Pak. Jadi anggotanya tidak ada yang militan. Semuanya masa mengambang. Yang namanya masa mengambang itu kan per 5 tahun dia berubah-ubah. Gitu. Kenapa saya bergabung di PBB? Saya terus terang aja Pak, ikut mendirikan PBB DKI waktu itu. Tapi saya tidak ikutan di PBB-nya. Baru periode sekarang saya gabung ke PBB, kenapa? Karena saya sebagai keluarga besar pelajar Islam Indonesia punya tanggung jawab moral tentang keberadaan PBB. Itu dalam rekrut beranggota, itu susah banget Pak. Ya, kalau partai-partai Islam yang lain karena mungkin dia punya jaringan, punya komunitas, tidak jadi masalah. Oleh karena itu saya ada titipan dari teman-teman, kalau misalnya Persis Jakarta Pusat bersinergi dengan Partai Bulan Bintang, maka secara kualitas SDM clear urusan PBB Jakarta Pusat. Timbal baliknya adalah aspirasi politik dari PBB, dari Persis nantinya bisa disuarakan di Partai Bulan Bintang, dari Bulan Bintang ke pemerintah. Atau saudara-saudara saya yang ada di Persis ini yang misalnya berminat untuk duduk di DPR, duduk di DPRD, PBB mempersilakan, welcome. Sementara itu aja Mas yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nur yang telah memaparkan pandangannya mengenai sinergitas ormas dan parpol khususnya yang ada di Jakarta Pusat menuju kota yang maju, religius dan kolaboratif. Untuk selanjutnya kita akan simak kembali pemaparan dari beberapa narasumber yang barusan kita simak dari narasumber yang istilahnya selalu berkecimpung di dunia politik. Kemudian kita akan simak juga dari beberapa narasumber yang aktif di organisasi keumatan, organisasi masyarakat khususnya. Pemateri ketiga saya akan mempersilakan kepada Al-Ustaz Dr. Gus Saifuddin SME dari pimpinan daerah Nahdlatul Ulama. Teman-teman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PD Persis Al-Ustaz Haji Ade Nur Rahman beserta jajaran pengurus dan warga Persis yang hadir pada kesempatan ini. Saya merasakan hadir di sini seperti saya merasakan di acara NU. Suasananya nggak jauh beda, Pak. Jadi saya merasa datang ke rumah sendiri, alhamdulillah atas undangannya. Mudah-mudahan silaturahmi dan hubungan ini akan mempererat jalin silaturahmi antara Persis dan Nahdlatul Ulama khususnya di Jakarta Pusat. Dan yang saya hormati narasumber yang hadir dan MC, moderator yang saya hormati. Tentu kehadiran saya merasa terpanggil dengan judul yang diberikan oleh panitia bahwa silaturahmi dan kolaborasi keumatan menyongsong ke depan ini menjadi sangat penting. Dan seolah-olah kita juga diingatkan oleh sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW
al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibaratkan sebuah bangunan, bagian yang lainnya memperkuat dengan bagian yang lainnya. Kalau lihat satu bangunan yang ada di kita ini megah dan kokoh, itu pernah diperkuat oleh pilar-pilar yang ada di gedung ini. Ada jendelanya, ada pintunya, ada atapnya. Itulah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kita harus saling memperkuat di antara kita. Bahwa kita bayangkan bangunan ini seandainya bagian yang lain roboh, tiangnya patah, niscaya bangunan itu juga akan hancur. Sama dengan kekuatan Islam, kalau kekuatan ini di antara kita sesama umat Islam ini, khususnya sesama ormas Islam ini, tidak dibangun kekuatan ukhuwah Islamiyah, niscaya Islam yang besar itu ibaratkan buih di lautan, gitu. Terombang-ambing. Kita menyaksikan peradaban Islam yang begitu maju sejak abad 8, mulai Nabi Muhammad sampai Abbasiyah, tapi pada akhirnya runtuh. Itu karena kekuatan-kekuatan Islam yang di antara sesama Islam itu saling berperang, saling memperebutkan, sehingga dihancurkan oleh kerajaan Mongol. Meski pada saat itu bangkit lagi ada kerajaan Utsmaniyah, Sawafin dan Moghul di India. Tapi itu pun juga tidak akan bertahan lama. Itu karena memang sesama Islamnya sendiri bermusuhan dan merebutkan wilayah. Padahal waktu peradaban Islam maju, banyak melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan yang hebat. Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Jabar. Dan peradaban Islam itu menyumbangkan peradaban dunia. Bahkan orang-orang Eropa itu di masa kejayaan Islam itu Eropa justru lagi tenggelam. Dan sadar gitu loh, orang-orang Eropa, umat-umat di luar Islam itu sadar akan kegagalan mereka, sehingga mereka bersatu dan belajar dari hasil-hasil karya tokoh-tokoh Islam. Nah, bahwa saat ini persis mempelopori dan telah hadir di antara kita ini ada MUI, ada Muhammadiyah, ada NU. Saya apresiasi sangat besar dan menyambut baik gagasan ini. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa membangun kekuatan Islam, khususnya Jakarta Pusat itu bisa lebih baik. Indonesia mayoritas Islam. Tapi mayoritas Islam ini jujur, para ustadz, para kiai, narasumber, kalau kita bicara kekuatan Islam, kita agak sedikit terpinggirkan. Ya karena memang kita tidak bersatu. Satu contoh misalkan, Tamrin Sudirman itu kan gedung-gedung tinggi. Ada nggak sahabat-sahabat saya persis ini ada yang memiliki gedung-gedung yang tinggi itu? Ada penonton. Padahal persis itu salah satu yang memerdekakan Republik ini sama dengan NU. Bahkan lebih dulu persis, habis itu NU. Yang bau-membau waktu itu bersatunya umat Islam dengan memerdekakan Republik ini dengan cita-cita negara ini kita merdekakan agar umat Islam bisa menjadi tuan rumah, bisa menikmati kesejahteraan di negeri ini, gitu kan. Tapi sampai detik ini, ternyata kalau Forbes mengeringkat orang-orang terkaya di Indonesia, gitu kan, tidak ada di situ orang NU atau orang Persis, gitu kan, orang Muhammadiyah, gitu kan. 10 sampai 40 itu bukan orang-orang kita, gitu loh.
Rasanya sedih gitu loh. Nah, mudah-mudahan dengan tema kolaborasi ini tidak sebatas kita silaturahmi, tapi bagaimana kita menata ke depan bahwa tidak hanya dalam soal dakwah saja, tapi bidang ekonomi, bidang ilmu pendidikan dan segala macam itu bisa kita peroleh. Nah, memang peradaban Islam ini mudah-mudahan bisa bisa lahir dari semangat yang hadir pada hari ini gitu kan. Peradaban Islam itu harus maju dan lebih baik sama halnya waktu peradaban Islam saat yang lalu. Bahwa peradaban itu akan bisa maju pasti ada prasyarat. Dan kita memahami prasyarat peradaban itu bisa maju kalau negara dalam kondisi aman. Kalau kondisi negara tidak aman, tentu peradaban tidak akan maju. Dan kita bersyukur kita dalam kondisi aman. Kita lihat negara-negara Timur Tengah, setiap hari harus ada bom, bunuh diri, meledakkan. Tidak mungkin akan peradaban akan timbul di sebuah negara yang hancur lulu lantah. Bahkan kita melakukan ibadah atau syariat Islam pun tidak memungkinkan. Orang mau datang ke masjid berjamaah aja saja takut untuk dibom. Nah, ini peradaban hancur itu karena salah satunya karena kita ini sesama Islam bertengkar, bertikai. Nah, maka untuk mewujudkan peradaban Islam itu, negara itu harus aman. Tidak boleh ada pertentangan antara kita sesama Muslim, saling membunuh. Dan peradaban itu salah satunya hancur juga karena umat Islam itu salah mengelola konflik. Konfliknya berlarut-larut. Habis pemilu sampai pemilu berikutnya antara kita sesama Islam itu kalau di medsos itu kalau lihat itu saling ejeknya luar biasa. Ada cebong, ada kampret, itu sama-sama Islam yang dihina itu. Mana mungkin gitu loh, kita itu ada waktu untuk berpikir untuk peradaban, kemajuan, melakukan inovasi teknologi, sementara orang itu sudah pergi ke bulan, kita lagi sedang berantem sesama kita gitu kan. Nah ini menyedihkan gitu kan. Sehingga ini harus sesama umat Islam menjaga kita sesama Islam ini bersatu. Gitu. Saya yakin kalau hari ini terus kita bergulir, kita wujudkan, kita ketemu silaturahmi diskusi. Tidak hanya soal dakwah, bidang-bidang lain perlu kita bicarakan. Bagaimana anak-anak didik kita ini akan bisa mendapatkan pendidikan yang bagus. Mempunyai kesempatan pendidikan yang lebih baik dari kita. Karena kita persiapkan anak didik kita ini menjadi pemimpin-pemimpin yang akan depan. Kalau saat ini kita belum mendapatkan gedung-gedung Tamrin Sudirman, kita harus mimpi 5 tahun, 10 tahun orang-orang Persis atau orang-orang NU, Muhammadiyah yang lain, itu yang punya gedung di sana. Karena kalau itu tidak kita wujudkan, besarnya umat Islam ini tidak punya arti, manfaat. Karena yang miskin, yang kesulitan, yang susah adalah umat Islam sendiri. Gitu. Nah, harapan dari kami tentu tidak berhenti di sini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini terus berlangsung untuk menjadikan Indonesia itu yang lebih hebat dan lebih baik, dan kita yang mayoritas ini akan mengelola manfaat ekonomi itu sendiri. Kita tidak boleh memberikan gini, karena begini, kadang-kadang kita ini umat Islam anti ekonomi. Ini bahayanya. Kalau kita umat Islam kan kadang-kadang terlalu fokus kepada bidang agama, sehingga kadang-kadang melilaikan bidang ekonomi. Kalau umat Islam anti ekonomi, maka yang ambil ekonomi itu adalah kelompok lain, bukan di kita. Kalau kelompok lain yang di luar kita yang mengambil porsi ekonomi, ya akhirnya kita ini tidak kebagian. Kalaupun kebagian, sisa-sisanya ya kayak. Nah,
Ini. Kedua, kita juga nggak boleh anti kekuasaan. Kita nggak boleh anti partai politik, anti politik. Kalau kita anti partai politik, anti kekuasaan, maka yang ngambil kekuasaan ini adalah orang lain. Kalau kekuasaan dan ekonomi diambil orang lain, sama saja waktu kita dijajah oleh VOC. Kekuasaan dan ekonomi diambil oleh mereka. Dan kita sudah bebas dari VOC dan penjajah gitu. Supaya kita kembali kekuasaan dipegang oleh kita, ekonomi dipegang kita, dan pada akhirnya semua itu kekuasaan dan ekonomi bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya umat Islam. Tapi sampai detik ini ekonomi masih belum kita ambil bagian. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ambil porsi itu untuk kepentingan umat kita. Itu saja mungkin dari saya, mungkin selebihnya nanti akan disambung oleh pembicara pembicara yang lain. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Bapak hadirin sekalian, pembahasan semakin menarik. Supaya nanti lebih asyik di tanya jawab, ini kita langsung ke narasumber selanjutnya, yaitu kepada Kiai Haji Robi Fadli Muhammad dari Majelis Ulama Indonesia, di mana lembaga ini yang menaungi para ulama termasuk ormas. Sekarang kita akan simak sama-sama pandangan beliau mengenai sinergitas ormas dan parpol dalam menjadikan Jakarta Pusat yang menjadi kota yang maju, religius dan kolaboratif. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatiz wal ustadzat, bil khusus ketua PD Persis Jakarta Pusat Ustadz Ade Rahman, para narasumber yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, kemudian terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kami. Mohon izin kami nyela, ya, karena kami ada acara raker di Jakarta Timur. Hari ini ada halal bihalal sekaligus raker MUI di Jakarta Timur. Ya, kami diminta hadir 6 kota dan kabupaten untuk hadir sekaligus sebagai praraker MUI DKI yang insya Allah akan dilaksanakan esok hari di Hotel Haris Convention Center di Kelapa Gading. Jadi mohon izin, tadi saya sudah ditelepon udah sampai mana, baru sampai percetakan. Lah rumah Salemba baru sampai percetakan. Diminta Sherlock, saya nggak Sherlock dah. Ya pasti berhenti tuh Sherlock di sini. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita bisa berkumpul seperti apa yang disampaikan oleh Gus Saifuddin, bahwa kita ini semua bersaudara. Secara peran umat Islam di Indonesia dan di Jakarta Pusat, saya kira kita tidak memungkiri bagaimana peran dan kontribusi umat Islam di Indonesia. Kita tidak pungkiri pra kemerdekaan, ketika kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.
peran dan kontribusi umat Islam begitu tinggi. Kalau kita sering baca sejarah bahwa organisasi pertama dibentuk di Indonesia adalah Budi Utomo. Padahal sesungguhnya organisasi pertama yang terbentuk adalah Syarikat Dagang Islam. Yang dibentuk tahun 1905 sebelum Budi Utomo. Yang didirikan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Tapi sejarah menutup itu. Ya. Kemudian baru kali ini belakangan ini kita mengenal resolusi jihad yang diinisiasi oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dulu kita nggak kenal tuh resolusi jihad. Tapi sekarang sejarah mulai terkuak sedikit demi sedikit bagaimana peran dan kontribusi umat yang begitu tinggi di Indonesia. Kalau bicara Jakarta Pusat, banyak. Tadi disampaikan Jakarta Pusat ini pusat dari segala pusat. Ya. Kalau orang KNPI bilang dari sejadah sampai haram jada, ya bahasa Jermannya ayat di dia. Ada di sini. Ya, ada di sini. Coba di Jakarta Pusat ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Menjadi sentral utama dakwah Islam di Jakarta Pusat bahkan di Indonesia. Ya, kita mungkin pernah lihat, share, baca bagaimana ketika Bung Karno ya meminta izin Habib Ali kapan kira-kira waktu memerdekakan Indonesia. Ya. Kemudian kita masih kenal lagi Habib Ali Bungur, gurunya guru. Ya. Habib Ali Bungur tinggalnya di Bungur, kemudian beliau pindah ke Condet. Bagaimana beliau menjadi sentral ulama di Jakarta. Dari beliau lahir para kiai-kiai seperti Kiai Haji Abdullah Syafi'i, seperti Kiai Haji Fatullah Harun, Kiai Haji Thahir Rohili. Beliau sumber mata air di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat juga ada Kiai Haji Fatullah Harun. Kiai Fatullah Harun itu asli dari Murtado. Kalau sahabat-sahabat pernah lihat Beluntas, itu ada Gang Haji Murtado. Salah satu cucunya ada namanya Kiai Haji Fatullah Harun, yang kemudian menjadi imam besar di Malaysia. Ya. Beliau yang mempelopori gerakan ngaji ba'da subuh. Jadi dulu di Malaysia nggak ada ngaji ba'da subuh. Tapi Kiai Haji Fatullah Harun kemudian ke Malaysia mempelopori gerakan ngaji ba'da subuh. Ini orang Jakarta Pusat. Ya. Bagaimana kita kenal lagi Guru Khalid Menteng. Ya. Guru Mahmud. Masih banyak lagi ulama-ulama yang menjadi sentral, yang berkontribusi terhadap religiusitas di Jakarta. Kita ini kebagian sisa-sisanya saja. Fondasinya sudah beliau yang tanamkan. Ini amal jariah beliau. Kita sekarang diperintahkan untuk apa? Untuk menata, untuk menjaga. Kalau kemudian beliau-beliau yang punya amal jariah sebagai pondasi, kemudian kita sebagai anak cucu, kemudian hanya bisanya ribut, bertentangan satu sama lain, merasa benar dan lain sebagainya, selesai. Ya. Tadi Gus Saifuddin bilang, ya orang Rusia udah liburan ke Mars. Orang Rusia liburannya ke Mars. Coba bayangin aja. Liburannya ke Mars. Kita masih ributin ya, cebong kampret.
20 terawih 8-20. Coba. Ada orang bilang, ada orang mengatakan yang 20 dosa neraka. Yang 8 dosa neraka. Ya. Kemudian kata orang yang kagak sholat, mendingan gue kagak sholat. Lah dia 20 sembahyang neraka, yang 8 neraka. Mendingan kagak sholat aja dah. Ya. Kemudian kapan kita kemudian mengemong umat? Nah oleh karenanya Majelis Ulama sebagai bagian kecil yang memiliki kontribusi. Saya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia baru tahun 2020 akhir Desember. Alhamdulillah ketika Musda Ustadz Ade hadir. Kemudian Muhammadiyah hadir. Ya. NU juga hadir. Saya ingin Majelis Ulama Indonesia betul-betul menjadi tenda besar. Tenda besar umat Islam. Mari sama-sama kita rembuk di Majelis Ulama Indonesia. Karenanya kita punya kultur di Majelis Ulama namanya mudzakarah. Ya. Mudzakarah itu kultur. Kalau di NU ada namanya bahsul masail. Mungkin kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih. Kalau di Majelis Ulama ada mudzakarah. Setiap bulan kita mengangkat tema-tema aktual. Dulu masalah terorisme. Ya. Kan kita sedih umat Islam yang begitu peranannya luar biasa. Kemudian dinegatifkan, disudutkan dengan apa? Dengan radikalisme. Terorisme, sedih kita. Sedih umat Islam. Ya banyak kiai-kiai pahlawan santri yang meninggal untuk bangsa ini kemudian dituduh teroris. Kemudian ada orang yang nggak keringet-keringetan, yang nggak berdarah-berdarah kemudian merasa menjadi pahlawan di negeri ini. Paling toleransi, ya. Kemudian paling moderat dan lain sebagainya. Kalau bicara toleransi umat Islam dari dulu moderat, toleran. Kalau bukan toleransi umat, ya, itu katedral nggak bisa ada. Ya, adanya di Jakarta Pusat. Immanuel nggak ada. Ya, apalagi Karoles. Ya, tapi alhamdulillah sekarang Karoles sudah ada ini hubungan dengan Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi kita sudah ada MOU. Jadi Karoles ada MOU. Jadi jika ada pasien Islam yang Muslim yang sakratul maut, ya, ketika di UGD, jadi diperkenankan kita untuk mentalqin. Ya. Jadi kalau di rumah sakit Islam udah ada. Nah, yang Karoles nih. Ya, kita talkinkan beliau. Kan bagian dari sunnah lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ya karena sebagian dari saudara-saudara kita nggak ngerti. Kalau ada saudara lagi sakratul maut, gua apain ya? Ya. Akhirnya dikasih YouTube. Ya. YouTube-nya ada iklan lagi. Lagi baca Yasin ada iklan, ya. Pas meninggalnya pas iklan. Ya. Jadi alhamdulillah, ya. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi betul ya acara ini. Ini acara pertama yang saya hadir. Kalau di NU udah sering karena saya juga sebagai katib NU Jakarta Pusat. Beliau ketua umum saya, ya. Saya katib NU di Jakarta Pusat. Kemudian saya belum ke Muhammadiyah, insya Allah ya dalam acara Muhammadiyah insya Allah kami hadir, ya di LDI kami juga hadir. Kemarin kita mengadakan halal bihalal ormas Islam. Alhamdulillah Muhammadiyah hadir, kemudian Persis hadir, NU hadir, kemudian LDI hadir semua. Ya kami mohon ya bantu dukungan karena Majelis Ulama Indonesia tantangannya begitu berat. Kemarin LGBT masuk, ya LGBT masuk banyak kepada kami, ya. Bagaimana sikap kita menanggapi LGBT? Saya bilang LGBT sudah clear, sudah ada fatwa MUI-nya, clear. Ya. Kemudian
ada lagi makanan-makanan haram masuk kepada saya. Ya, masuk karena kita punya MUI itu punya layanan. Ya, punya layanan tanya jawab. Masuk kepada kami ada satu produk. Produk kerupuk babi, cap babi, logonya halal. Coba bayangin aja. Kerupuk babi, cap babi, logonya halal. Ya. Kemudian mereka nyampaikan bagaimana sikap MUI. Saya bilang kalau ada kerupuknya bawa ke sini, saya bilang gitu. Ya, kalau ada kemasannya bawa ke sini, jangan lewat media sosial. Tindak lanjutnya seperti apa? Nah, jadi MUI juga harus bukan merespon secara lambat, tapi memang harus taktis dan tepat sasaran. Sekali lagi saya mendukung ini, ya. Kami berterima kasih bisa hadir. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi awal dan seterusnya sehingga sinergi umat Islam di Jakarta Pusat bisa terus dalam rangka membangun kota Jakarta Pusat yang lebih baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selesai ini saya izin untuk meninggalkan diskusi ya, karena saya langsung menuju ke Jakarta Islamic Center. Saya kira itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kasihan kepada Ustaz Robi Fendi Muhammad. Biar dok. Mohon maaf. Biar dok. Oh iya. Siap. Sebelum itu ada penyerahan dulu plakat. Foto bisa foto bareng. Iya, ada plakat dulu. Penyerahan dulu plakat. Siap. Panitia kamera. Silakan. Karena ada Mohon maaf plakat. bukan mengganggu suasana ini. Iya, Jakarta Utara. Satu adik sini dong. Satu adik. Jangan ada. Pengantin di sini. Pengantin. Apa di tengah? Tengah. Apa saya? Tuan rumah ya. Ya, senyum semua. Cepat perjuangan kita berhasil. Amin. Amin. Sebelum itu ada penyerahan dulu plakat. Ustaz, mau pamit dulu. Ada plakat dulu yang ingin diserahkan dari panitia saya. Sebab Yang mana? Ini. Ah, iya. sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang ingin berpamit duluan, kepada Ustaz Robi Fadli Muhammad dan Ustaz Rifuddin. Mudah-mudahan perjalanan beliau selamat sampai tujuan. Silakan. Baik para ibu, para bapak hadirin sekalian, mari kita lanjutkan acara dialog keumatan dan kebangsaan kita dalam acara musyawarah daerah Persatuan Islam Jakarta Pusat. Untuk narasumber selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim. Akan saya bacakan sedikit CV. Nama Haji Agus Salim, panggilan Agus,
Lahir Jakarta 1997. 1957. Oh, ada salah penulisan, ada salah penulisan. Awet muda pakai, nggak apa-apa. Awet muda nggak apa-apa pakai. Sebelum sumpah pemuda. Iya. Dari saya. Alamat Kampung Sawah Pondok Gede dan aktivitas sekarang pengurus pimpinan daerah Jakarta Muhammadiyah Jakarta Pusat. Atas waktu dan tempat kami persilakan. Izin Kiai. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Sohibul Bait, tuan rumah, sahabat kita, pimpinan daerah Persis Jakarta Pusat. Nah, sama-sama pimpinan kan, menggunakan istilah pimpinan. Ada juga organisasi menggunakan istilah pengurus. Nah, di Muhammadiyah dan pasti sama pimpinan, kalau sifatnya kolegial, kolektivitas. Dan juga semua hadirin peserta musyawarah daerah Persis Jakarta Pusat serta teman-teman saudaraku sekalian, sama-sama narasumber pada silaturahim ini. Saya merasa terima kasih, berbahagia bisa silaturahim diundang dalam kegiatan musyawarah daerah Persis di Jakarta Pusat tahun ini. Muhammadiyah belum Pak musyawarah daerahnya karena muktamar insya Allah nanti bulan November. Ya, muktamar November, harusnya kemarin tahun 20 karena Covid hasil tanwir ditunda sampai suasana reda baru bisa kita laksanakan. Maka SK-nya diperpanjang semua. SK diperpanjang jadi 7 tahun kita ini jadi pengurus Muhammadiyah. Otomatis SK diperpanjang, dia juga harus membuat program baru lagi. Program kerja segala macam ya kan. Harus dihitungkan semua sampai ke, mohon maaf masalah keuangan, rekening juga kita harus perpanjang lagi karena rekening itu menggunakan SK tahun lalu, ya kan, tahun-tahun yang udah habis. Di bank nggak berlaku, harus ada SK baru Pak, dia bilang ya mau nggak mau mesti dengan SK yang baru lagi. Itulah ya sepintas silaturahim kita ini, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam silaturahim ini emang pimpinan daerah Persis Jakarta Pusat mengusung tema keumatan dan kebangsaan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, dari MUI, juga dari partai-partai politik, Bulan Bintang dan PKS. Oleh karena itu saya hanya mengajak berpikir ke belakang, karena apa? Keberadaan kita masa kini atau keadaan kita saat ini itu tidak lepas daripada peran orang tua kita masa yang lalu. Adanya kita saat ini karena ada usaha dari orang tua sehingga lahirlah kita, umat Islam saat ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak itu dari MUI, yang mempelopori bahwa keumatan dan kebangsaan tidak bisa dilepaskan dan keberadaan dan eksistensi umat Islam sebelumnya. Umat-umat Islam zaman dulu dengan mendirikan Serikat Dagang Islam oleh Ki Haji Samanhudi dan juga Pak Cokraminoto, itu dengan tujuannya satu, agar umat Islam itu satu, menyatu, kan? Namanya Partai Serikat Islam. Lalu berubah Serikat Dagang Islam menjadi Partai Serikat Islam.
Ada juga dari kaum nasionalis atau yang lain melahirkan namanya Budi Tomo. Tapi itu akan lebih berbeda lagi, ya. Karena Budi Tomo hanya menampung mahasiswa Stovia. Anggotanya adalah syaratnya harus mahasiswa, ya. Mahasiswa Stovia yang ada di Jawa dan Madura. Kalau sekat Islam menyeluruh seluruh Indonesia, di mana aja yang namanya Islam ya berserikatlah di situ. Jadi kita nggak bisa lepas dari sejarah itu. Baru kita bicara saat ini mempertahankan, mengamankan hasil usaha orang tua itu. Sampai mohon maaf lahirnya NKRI itu kan karena mosi integrasi Pak Nasir, yang salah satunya adalah kader Persis, Mas Sumi. Waktu kemarin saya di di Polres Jakarta Pusat juga saya bilang nggak mungkin umat Islam akan mengkhianati NKRI, apalagi merusak NKRI, apalagi menghancurkan NKRI, karena NKRI lahir dari rahim umat Islam. Setelah Indonesia menjadi RIS hasil konferensi Bundar di Den Haag tahun 49, ini kan, maka pada tanggal 2 April 1950 Pak Nasir di Konstitusi mengeluarkan mosi integrasi. Kita harus kembali kepada NKRI, sehingga ada orang yang menjuluki proklamasi kedua, ya kan? Proklamasi pertama 7 Agustus, 17 Agustus, proklamasi kedua setelah mosi integrasi itu. Nah ini yang kadang-kadang suka dilupakan oleh kita, ya kan? Kita terbuai dengan partai-partai, mohon maaf ya kan, tapi partai politik yang berafiliasi Islam, yang ajas Islam sekalipun, saya dari P3 Pak Haji Atik tahu tuh, dari mulai muda saya di Sawah Besar sampai sekarang sampai tua, ya kan, ada di partai P3 karena pada saat itu P3 satu-satunya partai yang hasil fusi dari partai-partai Islam, ya kan? Dengan penyederhanaan Undang-Undang Partai Politik tahun 82 oleh Pak Harto, maka partai-partai Islam disederhanakan di P3, ada NU, ada PRT, ada MI. Nah, saya mewakili MI, Parmusi dulu namanya. Parmusi itu ya kumpulan ada anak Masumi. Parmusi itu anak Masumi asli itu, ya kan? Parmusi, Partai Muslim Indonesia, karena pada saat itu Pak Nasir dan Pak Kasman menghadap Pak Harto ingin mendirikan lagi Masumi yang sudah dibubarkan oleh Soekarno, ya kan? Maka Pak Harto bilang janganlah, pakai lambangnya aja, pakai lambangnya, maka namanya Partai Muslim Indonesia. Ketua pertamanya Pak Jarnawi Hadikusumo dari Muhammadiyah, Sekjennya Lukman Harun, berkembang, ya gitulah partai politik, diacak-acak lagi, Mintarja naik, ya, sampai kepada P3 juga diacak-acak juga, terus saja supaya umat Islam ini nggak bisa besar, ribut mengerjakan urusan-urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan. Nah kita generasi sekarang ini dengan silaturahim di sini, dengan kolaborasi antar umat dan ormas, itu sejarah yang baik kita lanjutkan, yang tidak baik kita singkirkan, kita jauhilah. Sekedar suatu catatan aja, sebagai catatan inilah kehancuran. Apalagi kalau kita baca, mohon maaf ya Pak Ade, sejarah SI, Serikat Islam, berpecah-pecah berapa kali itu, ada SI merah, SI hijau, RI putih, ada kelompok Agus Salim, ada kelompok Samiun, Semaun, yang akhir lagi PKI, ya kan, PSI merah, dan yang putih kelompoknya saya sendiri, kelompok Agus Salim. Sengaja itu dipecah supaya umat Islam selama ini tidak akan bisa bersatu. Nah kita menyadari itu, ya generasi kita saat ini harus sadar. Dulu zaman saya kecil Pak, waktu menjelang PKI meletus, ya, saya masih di SR, dulu mana sekolah rakyat. Lalu setelah 4 SD, SR berubah jadi sekolah dasar. Ya. Dulu namanya sekolah rakyat ya, sekolah rakyat ya. Kalau Bapak tahu nih sekolah rakyat. Nah kita main di drum band apa namanya, Muhammadiyah. Dan kita sudah di Muhammadiyah apa di kampung. Ada lagi drum band, mohon maaf, dari teman kita NU, Ibnu.
Itu kalau habis main drum band itu main kata-kataan terus tuh, main sindir-sindiran terus. Yang latih drum band begitu meletus PKI, ternyata yang latih drum band di kita PKI. Yang latih drum band di NU orang PKI, pantas kita diaduin terus, ya kan? Nah ini gejala ini ada saat ini, gejala ini ada, ya kan? Begitu PKI meletus tahun 65, digerebek rumah ini, loh yang latih drum band digerebek ini, jangan bilang masih drum band juga. Nah inilah pengalaman-pengalaman ini saat ini ya, kita jangan mau lagi diadu, dikotak-kotakan dan sebagainya. Dengan kolaborasi ini kita sama umat Islam. Tadi Pak Wali Kota sudah menjelaskan, berkolaborasi itu satu syaratnya, salah satunya punya tujuan sama. Bertujuan sama, ingin apa? Menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam, umat Islam bersatu. Kan dulu orang tua kita dulu dengan semboyan balatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah thayyibah, negeri yang baik yang dalam ampunan Allah. Kalau semuanya juga mau istighfar, kan? Memperbaiki istighfar lagi, ya. Istighfar bukan sekedar habis sholat aja, ya kan? Istighfar ya pengertiannya luas, kita mohon maaf kepada Allah itu sehingga tidak mau mengulangi apa-apa yang menjadi kelalaian orang tua kita dulu. Kita mohonin ampun orang tua kita dulu, kita istighfarin, istilah orang Betawi bilang. Kenapa? Ya itulah usaha-usaha itu, pengadu dombaan itu dari dulu sampai sekarang tetap ada. Bapak Ibu harus harus sadar, yang namanya komunis itu lebih jahat, lebih sesat daripada iblis, Pak. Ya, iblis aja masih mengakui adanya Tuhan. Al-Quran bilang begitu. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku ciptakan Adam dari tanah, aku ciptakan dari api. Tetapi masalahnya dia nggak mau melaksanakan ajaran, kan itu. Nggak mau sujud pada Adam. Komunis nggak percaya adanya Tuhan. Apa lebih parah itu? Lebih parah mana iblis sama komunis? Iya. Tetapi generasi-generasi yang tidak terdidik dengan akidah akan gandrung dengan slogan-slogan sama rata, sama rasa, dengan simbol palu arit. Palu itu kan lambang buruh, arit itu lambang petani, buruh petani. Dulu kan yang dikoordinir oleh Stalin, oleh Lenin itu para buruh untuk melakukan gerakan sama rasa, harta dia harta kita, kan itu. Nah itu didorong. Nah anak-anak kita nih sering sampaikan dalam pertemuan pemuda-pemuda di Muhammadiyah, Darul Arkom, pemuda-pemuda di GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, sampai itu sejarah itu bahayanya komunis luar biasa. Maka tidak sedikit juga orang yang terjumus. Bapak harus sadar bahwa tokoh-tokoh yang ada model Budiman Sujatmiko, ya kan? Itu bukan orang yang ngerti agama, orang pendidikannya tinggi. Tapi karena terobsesi oleh pemikiran-pemikiran yang lain, sehingga harus mendirikan dulu namanya PRD, Partai Rakyat Demokrat. Didirikan itu, ya kan? Nah itulah. Maka dengan silaturahim ini saya berharap setelah kita sedikit banyak, kalau saya baca sejarah, nanti sampai kepada lahirnya P3, lahirnya Permusi sampai reformasi, ya kan? Reformasi sekarang ini, dan akibat reformasi yang kata Haidar itu Permasi, bukan Haidar P3, bukan Haidar pengarang buku itu, ya kan? Reformasi prematur, belum siap, benar, akhirnya berantakan semua ini, yang berantakan semua, dan yang memanfaatkan adalah orang lain. Nah yang ingin saya garis bawahi, seluruh gerakan-gerakan dari mulai 1905 sampai merdeka semua sudah dipelopori oleh para kiai dan para haji. Para kiai, para haji itu semuanya mempelopori. Sampai reformasi pun yang mempelopori ya Amin Rais, para tokoh-tokoh Islam. Yang nasionalis bonceng semua ngebonceng, memanfaatkan.
Nah, disinilah peran kita sebagai ormas Islam, sama dengan di Muhammadiyah Pak. PRC dan Muhammadiyah sama dalam pengertian menjaga jarak yang sama dengan seluruh partai kekuatan politik. Kalau kadernya silakan, mau masuk ke PKS, mau PBB, masuk ke PAN, sekarang ada lagi partai umat yang minta dibuat, silakan. Ya kan? Tapi tetap menjaga jarak, tidak ada yang jadi partai anak emas, ya kan? Untuk menjaga eksistensi keberadaan ormas itu sendiri. Pengalamannya cukup Muhammadiyah Pak. Pada saat Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno, ya kan? Orang-orang Masyumi sebagian besar lari ke Muhammadiyah, Buya Hamka, Pak Kasman. Makanya dituduh Muhammadiyah ini kandangnya Masyumi, ya kan? Tempat persembunyian orang-orang Masyumi. Dibilang salah, ya nggak salah, emang ada di situ, ya kan? Dan Muhammadiyah pada saat itu di Masyumi sebagai anggota kehormatan di Masyumi. Dan karena dasar Masyumi sebut anggota kehormatan termasuk dalam Dewan Masjid ya diundang ya Pak Ade. Di Dewan Masjid sebut itu, kalau Bapak baca anggaran dasar Dewan Masjid DM Indonesia, mohon maaf, ormas lain nggak kesebut. Dewan Masjid didirikan oleh umat Islam bersama Jamaah Muhammadiyah. Ini di anggaran dasar Dewan Masjid tersebut tuh Jamaah Muhammadiyah. Tetapi pada pelaksanaannya, ya kan, termasuk MUI kan ketua pertama MUI Buya Hamka dari Muhammadiyah, baru diganti lagi Pak Ejat Mutakin. Nah kemarinnya mulai yang lain. Ya kan. Pada saat dua orang ini masih konsekuen lah, sehingga Buya Hamka keluar dari MUI karena Natal bersama, ya kan, menolak dengan ajakan itu, lakum dinukum waliyadin. Nah, Pak Ejat Mutakin karena musibah, ya kan, pulang dari Tasik mau ke Bandung, ya, itulah. Nah sekarang kita tinggal mewarisi usaha-usaha mereka, kita kembangkan Islam, kita amalkan Islam, kita jaga persatuan sesuai dengan slogannya yang Bapak kita miliki, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sekian aja dari saya. Nasrullah wa fatun qarib. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Haji Salim yang telah memberikan paparan materinya. Namun sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita dengarkan terlebih dahulu azan zuhur. Setelah itu kita lanjut sebentar untuk melanjutkan dialog keumatan dan kebangsaan kita. Oh di zuhur ya? Oh iya. Oh iya. Maaf. Jadi DMI juga itu Muhammadiyah juga itu ya, awalnya Muhammadiyah. DMI Iya. awalnya. Iya. Coba baca nggak dasar DMI. Kalau dasar DMI pusat sampai provinsi juga tetap ada lewat masjid didirikan oleh umat Islam dan jamaah Muhammadiyah. Muhammadiyah. NU nggak disebut NU, tapi di rumah saya. Hari nggak ada kegiatan lain soalnya. Kita sibuk sekolah aja ngumpet. Kan nggak ada kegiatan lain apa? Ya udahlah ya di MU ini. Tapi secara eksekusi walaupun kita nggak hadir di musyawarah masuk jadi pengurus. Termasuk di masjid juga sama. Walaupun yang hadir cuma satu, tetap masuk sebagai formatur. Oh ada ya tapi ya. Ada peraturan gitu. Di ADART. Kalau nggak datang jadi Pak siapa nih Pak calon untuk di MUI sama Muhammadiyah, wakil ketua atau sekretaris sesi A sih udah.
Baik para hadirin ibu dan bapak, kita lanjutkan acara dialog keumatan dan kebangsaan. Untuk pemateri selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada Al-Ustaz Habli Robli Walia. Namun sebelum itu akan saya bacakan sedikit kurikulum bandnya. Nama Habli Robli Walia, nama panggilan Habli atau Wali, tempat tanggal lahir Jakarta 10 September 1993, alamat Jalan Masjid Baitur Rahman nomor 57B RT 1 RW 3 Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Beliau Tinggal di Bogor, tapi dulu besar di Jakarta Pusat. Pertama, pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kenari Di Jakarta Pusat Pramukasari 2. Kemudian Armen 115 di Dewan Dakwah. satu semester. Di Dewan Dakwah. Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah, Madrasah Aliyah Husnul Khotimah. S1 Universitas Islam Madinah, Fakultas Syariah. S2 Universitas Al-Qur'anul Karim, wa Tashil Ulum Madani, Fakultas Fikih dan Usul Fikih. Untuk lebih mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan. Izin, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli Muhammad wa ba'd. Yang kami hormati Ketua PW Persis DKI Bapak Kiai Haji Suwarni Sulaiman, juga Ketua PD Persis DKI Jakarta Pusat Pak Kiai Haji Ade, juga para narasumber dan para hadirin. Karena sudah masuk waktu zuhur, pertama-tama ketika diundang atau kaitan hari ini sebenarnya adalah kalau kita bicara Dewan Dakwah Islam Indonesia, maka tidak bisa lepas dari Persis, juga dari Muhammadiyah, NU dan segala macam unsur yang ada di Indonesia. Kalau bisa dilihat dari sejarahnya, sebenarnya ini panggilan antara murid dengan guru. Karena sejatinya Dewan Dakwah hadirkan oleh Pak Nasir almarhum, guru beliau adalah Ahasan yang pendiri Persis. Jadi hari ini saya dipanggil oleh guru kita sendiri gitu, ketika hadir di sini. Apalagi kalau bilang masalah usia, Pak, di sini barangkali yang angka-angka kelahiran tahun 99 ini saya sendiri aja di sini gitu. Di depan sini. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, juga dikaitkan tadi ketika kita bicara masalah Masyumi, ternyata Masyumi juga dilatar belakangi oleh tokoh pendiri Dewan Dakwah juga, itu Pak Nasir. Di sana juga ada unsur dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dan dari yang lainnya. Ada Ki Hasyim Asy'ari ketika itu, ada Ki Wahid Hashim, ada Kasman Singgodimejo, Pak dan yang lain-lain yang kita kemudian mengenal, sehingga itu bisa menjadi ikatan ukhuwah. Kita punya ikatan ukhuwah yang sangat luar biasa dahsyat. Saya termasuk generasi yang masih muda ini sebetulnya, atau bahasa sekarang disebut sebagai generasi milenial kali Bapak Ibu ya. Sebenarnya ketika kita melihat nostalgia silatul ukhuwah kita itu sangat luar biasa dahsyat. Kita pernah pada puncak posisi Islam bersatu dengan sangat gegap gempita, sangat erat sekali. Bagaimana pemilu 55 itu, Masyumi sebagai representasi umat Islam ketika itu berkumpul di sana, semua elemen bisa menggapai 20% suara. Kalau dihitung berdasarkan jumlah rata-rata persebarannya, maka dia menang sebetulnya. Karena menang di mayoritas dapil yang ada di Indonesia. Tapi secara persentase suaranya masih di bawah PNI. Nah, tapi pada hari-hari ini barang itu ternyata masih terbaca dalam buku sejarah. Tapi hari ini kita berusaha merajut kembali mozaik-mozaik tadi, bagaimana kita bisa merajut ukhuwah ini, sehingga dalam acara Persis ini kita bisa merajut itu semua. Sebelumnya saya Ketua Dewan Dakwah DKI Jakarta Pusat, Ustadz Sam Jailani berhalangan hadir. Saya sebetulnya Pak pengurus di provinsi. Nah, karena memang sejak dipegang oleh Ustadz Mutakin itu ada beberapa pergantian, termasuk pengurusnya banyak yang muda-muda, Bapak Ibu sekalian. Maka mungkin kalau dengan yang pada senior saya nggak terlalu akrab, tapi dengan yang muda-muda tadi ada Ihsan, ada Habib, ada Harir, ini muka-muka yang tidak asing dengan kita seperti itu. Berkaitan dengan tema kita, yaitu sinergi ormas dan parpol untuk Jakarta Pusat yang maju, religius dan kolaboratif. Saya apresiasi bahwa hari ini Persis sudah meluruskan mindset masyarakat. Tidak seharusnya ada dikotomi antara Islam, agama, dan negara. Kalau bahasa Pak Nasir dalam
statement beliau menanggapi tentang demokrasi Indonesia, beliau mengatakan kalau saya boleh sebutkan demokrasi Indonesia demokrasi atas ketuhanan atau theistic demokrasi. Kita kalau bicara dakwah biasanya akan hilang dari ranah politik. Bicara politik rasa-rasanya agak ambigu kalau kita bawa ke identitas tadi disebutkan oleh Pak Ismu, ada politik identitas. Tapi ternyata di Indonesia menggariskan itu, yaitu politik demokrasi ketuhanan ataupun theistic demokrasi. Pak Natsir ketika memberikan dewan dakwah mengatakan kalau dulu kita berdakwah dengan politik, kita sekarang berpolitik dengan dakwah, dengan dewan dakwah Islamiyah Indonesia itu sendiri. Dan mungkin dewan dakwah ini sebetulnya unik Pak, karena kita sebetulnya SK-nya itu yayasan. Ada orang bikin selentingan dewan dakwah itu yayasan rasa ormas. Jadi sering dibahas sebagai ormas, tapi sebenarnya adalah SK yayasan. Tapi itu kita anggap sebagai cara Pak Natsir almarhum dalam menjaga nafas perjuangan dewan dakwah ketika itu, sehingga dengan akte yayasan. Kalau boleh menyitir, ada sebuah buku sebetulnya yang sangat luar biasa. Yang itu nanti mungkin bisa kita turunkan dengan konteks di Indonesia. Ketika kita melihat dalam banyak sejarah Indonesia Islam misalnya, ada peristiwa-peristiwa pembebasan Al-Aqsa, di sana ada Saladin Ayyubi misalnya. Ada suatu disertasi menarik yang dikarang oleh seorang akademisi di Irak. Dia mengatakan bahwasanya sebetulnya ketika terjadi pembebasan Al-Aqsa ataupun Konstantinopel itu adalah ada suatu rekayasa sejarah. Bahwa ketika itu Salahuddin itu masalah takdir, tapi sudah disiapkan oleh para ulama sebelumnya. Ada satu masa lahir orang-orang sekaliber Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ada rekayasa sosial, rekayasa zaman yang dikarang oleh para ulama-ulama kala itu. Nah, di waktu ini saya izinkan saya mungkin kalau tadi para narasumber memberikan gagasan-gagasan yang luar biasa, ada baiknya barangkali kalau kita melihat data BPS DKI Jakarta, ternyata Jakarta Pusat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1.056.000 orang. Yang menariknya 70,6%-nya itu usia angka produktif Pak, 16 sampai 54 tahun. Nah ini bonus demografi yang luar biasa. Jadi 70% di Jakarta Pusat ini ke depan akan menjadi penerus-penerus estafeta dakwah kita. Karena kita bicara dakwah, bicara negara itu nggak bicara hari ini atau besok, tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 12 tahun lagi, bahkan sampai 100 tahun lagi seperti itu. Nah maka tadi kalau Gus Ketua PD Jakarta Pusat NU mengatakan seperti bangunan ada pondasinya dan lain-lain. Pada kali ini dengan saya mungkin saya menjadi pintunya saja gitu ya, karena mewakili kaula muda barangkali perlu ke depan sinergi ini barangkali dikonkretkan dengan bagaimana kita bisa mengkolaborasikan antara simpul-simpul tadi, terutama yang paling kita mesti notice adalah simpul-simpul generasi milenial. Yang penting juga bahwa kalau misalnya zaman kemerdekaan dahulu yang paling sensitif adalah perjuangan di ranah politik, maka di masa sekarang ini dan juga kita rasakan yang muda-muda ini yang paling sulit sekali itu adalah mencari kesejahteraan hidup. Maka ini menjadi sangat tantangan ke depan, bahwa di antara kesuksesan Khalifah Umar bin Khattab dalam menggapai kemenangan di Persia dan Romawi karena bisa menyatukan visi kaum muslimin. Hari ini barangkali tugas kita atau gagasan kita bahwasanya penting bagi setiap ormas ataupun simbol kita untuk punya satu tujuan bersama. Kalau jihad ekonomi sekarang kita sepakati, maka kesitulah semua sumber daya kita maksimalkan, baik di Muhammadiyah, di NU, di MUI dan juga di Dewan Dakwah Islam Indonesia. Nah karena sudah mepet waktunya dan MC juga udah mengingatkan, mungkin demikian dari kami mewakili Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan terima kasih atas undangannya. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke materi yang terakhir, saya persilakan kepada Al-Ustaz Ahmad Fadilah dari perwakilan Persatuan Islam Jakarta Pusat. Sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Nama lengkap Ahmad Fadilah Sulaiman, MPD, tempat tanggal lahir Jakarta 31 Desember 1983. Alamat Jalan Keramat Pulau Bundul,
RT 6 RW 13 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Riwayat pendidikan S1 STHI Publisistik Tualim Jakarta, S2 Universitas Islam Jakarta. Riwayat organisasi Sekretaris PD Persis Jakarta Pusat, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi PP Pemuda Persis. Sampai dengan sekarang. Yang ketiga, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Persatuan Islam DKI Jakarta, masa jihad 2012-2016. Sesuatu dan teman kami persilakan. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kami, Ketua Pimpinan Daerah Persis Jakarta Pusat, saya menyebutnya Tuan Guru Haji Ade Rahman SAG, yang alhamdulillah senyumnya di hari ini senyum terindah yang pernah saya lihat. Ya, senyum seorang pengantin kan senyum terindah. Nah, ini lebih daripada senyum seorang pengantin. Kemudian yang kami hormati pula para Tuan Guru dari Ormas dan Parpol yang mohon izin tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para Tuan Guru sekalian, kami tidak sebutkan satu persatu, dan kemudian kepada para anggota jamaah dan simpatisan Persatuan Islam dan Otonomnya se-Jakarta Pusat, serta yang saya muliakan para Ketua Pimpinan Daerah Persis se-Jakarta Pusat yang alhamdulillah hadir memenuhi undangan kami, yang salah satunya adalah Pimpinan Daerah Persis Jakarta Timur Ustaz Usman Syarif, dan kemudian kalau tidak salah ada Ustaz Idrus di belakang ya. Alhamdulillah ya, dihadiri pula forum ini oleh Ketua Pimpinan Daerah Persis Jakarta Utara. Jadi alhamdulillah ya, acara Jakarta Pusat ini dihadiri oleh ikhwan-ikhwan yang lainnya. Nah, sebagai penutup, tentunya jika diibaratkan sebuah makanan, kita akan makan makanan inti lebih banyak dibanding dengan makanan penutup, kan begitu ya. Jadi kalau penutup tentunya porsinya tidak lebih banyak daripada yang sudah dahulu menyampaikan. Tugas saya di sini adalah menjalankan amanah dari Pimpinan Daerah Persis Jakarta Pusat untuk mewakili menjadi pendamping dari para narasumber yang ada. Yang dengan demikian, yang ingin saya coba sampaikan adalah yang pertama, alhamdulillah Musyawarah Daerah PD Persis Jakarta Pusat sepertinya ini berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya adalah tema yang kita usung adalah merupakan tema yang disepakati bersama oleh seluruh pihak, yang merupakan representasi dari ormas dan parpol, khususnya di lingkungan Jakarta Pusat, yang menurut hemat kami inilah persatuan Islam. Bukankah berkumpulnya Dewan Dakwah Islamiyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, bahkan Muhammadiyah Nahdlatul Ulama tadi saya lihat sambil selfie berduaan, kan begitu ya. Kemudian bersama dengan PKS, PBB, dan dengan kita, bukankah ini wujud daripada persatuan Islam itu? Dan kalau merujuk kepada buku Persis di Era Milenium Kedua, halaman 179, ada satu artikel menuliskan bahwa judulnya yaitu moderasi beragama, antara Persis dengan moderasi beragama, sebagai bukti nyatanya adalah menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan alhamdulillah dalam wujud yang lebih sederhana di Musyawarah Daerah PD Persis Jakarta Pusat kali ini bisa kita wujudkan itu. Kalau tadi disampaikan oleh Ketua MUI Jakarta Pusat bahwa MUI Jakarta Pusat
mencoba untuk menjadi kemah besar daripada umat Islam di Jakarta Pusat. Nah, kemah besar itu isinya adalah harus persatuan Islam. Bukan persatuan Islam secara bentuk, tapi persatuan Islam secara rasa. Di dalam MUI ada Muhammadiyahnya, ada Nahdlatul Ulamanya, ada Dewan Dakwahnya, yang kemudian juga tentunya barangkali ulama-ulama Islam juga ada di sana, termasuk Persatuan Islam sebagai organisasi. Nah, kebersamaan itu di dalam MUI Jakarta Pusat, itulah yang kita sebut dengan rasa persatuan Islam. Yang memang hal inilah yang kemudian hendak dibangun oleh founding father Persatuan Islam itu sendiri. Itu diwujudkan lewat menamakan jamiah ini adalah jamiah persatuan. Maaf, kalau ada kemarin yang memunculkan dirinya adalah saya Indonesia, saya nasionalis, tapi maaf, namanya adalah nama yang berbahasa Arab, tapi paling benci terhadap hal yang ke-Arab-Araban. Bahkan disambung tadi, benci dengan Islam. Kalau mau cari organisasi masa Islam yang enggak menyebut dirinya nasionalis atau saya Indonesia, tapi faktanya adalah memang betul-betul Indonesia banget, yaitu adalah Persatuan Islam. Kenapa demikian? Sejak awal menamakan dirinya dengan Persatuan Islam. Pertanyaan saya, bisa nggak itu diganti oleh para founding father dengan bahasa Arab misalnya? Jam'iyah Al-Ittihadul Islam. Bisa nggak kira-kira? Apa founding father persis tidak paham bahasa Arab? Paham beliau. Tapi yang Allah takdirkan adalah menamakan jamiah ini adalah jamiah Persatuan Islam yang memang betul-betul menggunakan bahasa Indonesia, sehingga ingin menyampaikan pesan kepada kita sekalian umat Islam. Yuk, umat Islam yang ada di Indonesia, kita coba ejawantahkan apa yang disebut dengan Persatuan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena tadi disampaikan oleh rekan kita dari PKS bahwa yang namanya kemajuan, yang mungkin saya sandingkan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber yang lain, yang kalau kita coba terjemahkan kemajuan itu adalah kita bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu baru bisa kita akan capai dengan dua hal yang tadi disampaikan oleh rekan kita itu. Yang pertama, kita harus religius, mengembalikan segala sesuatunya kepada agama. Yang ini mengingatkan kita dengan apa yang pernah Rasulullah SAW sabdakan, bahwa Rasul pernah menyatakan, idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi wa idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya. Rasul memperhatikan dua hal. Yang pertama urusan dunia, yang kedua urusan agama. Urusan dunia, Rasul memberikan ruang kepada kita sekalian bahwa dimungkinkan keilmuan kita bisa mungkin lebih daripada yang dikuasai oleh Rasulullah tentang urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, maka yuk kita sama-sama rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lain. Dan itu yang kemudian hendak disemangatkan, digelorakan oleh Jamiah Persatuan Islam. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan masalah kolaborasinya. Apa yang dicantumkan di logo Persatuan Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, adalah merupakan hal yang mendasar untuk kita membangun kolaborasi itu. Yaitu apa? Kita beriktisom
antar sesama ormas dan partai politik Islam. Insya Allah yang namanya kemajuan akan bisa kita capai. Terima kasih. Allahu ya'udzu bi'aidina ila ma fihi wa ilal islami wal muslimin ana muslimun qabla kulli syai'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk kepada para narasumber kita hari ini. Pemaparan dan gagasan atau pandangan mengenai tema yang kita usung pada dialog Mu'tad kali ini cukup luar biasa.